Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suseno, guru pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah Sedawu, Kabupaten Sragen, sekaligus mahasiswa PPG Daljab batch 2 tahun 2025 di LPTK Kabupaten Maset Surakarta, NIM 25321222078. Hari ini Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 9 dengan materi Al-Quran menginspirasi, meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya hari ini? Sehat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Baik. Pada kesempatan ini nanti ya, silakan Pak Seno minta sebelum kita mulai untuk pembelajaran untuk ketua kelasnya, Mas Eka, silakan disiapkan terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, selanjutnya untuk menambah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca surah Al-Ghafir. Ya, sudah siap? Kita mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Ya. Baik anak-anak sekalian, ya, sudah siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran pagi ini? Siap? Siap. Oke. Coba Pak Seno cek, silahkan berdiri dulu semuanya. Ya, nah, berdiri. Oke. Bajunya sudah dimasukkan, Nak Putra ya. Oke, Putri juga sudah rapi. Kelasnya juga sudah bersih. Ya, baik. Seperti itu, silahkan duduk kembali. Ya, oke. Pak Seno cek dulu untuk kehadirannya. Ya. Ya, Septa ada? Semua ada. Putra ada, Barok ada, Singgi ada. Nah, yang Putra ada, berarti yang Putri juga hadir semua. Gak ada yang absen ya hari ini ya? Tidak ada, baik ya. Kita lanjutkan.
untuk pertemuan kali ini ya, nanti Pak Seno akan menyampaikan untuk materinya adalah semangat menuntut ilmu ya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan kandungan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, kemudian menjelaskan kandungan Quran Surah Zumar ayat 9, dan juga siswa mampu menjelaskan kandungan hadis tentang keutamaan mencari ilmu. Dan tentunya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dan tujuan terakhir adalah kalian terbiasa berperilaku semangat dalam mencari ilmu. Ya. Kemudian nanti silakan sebelum memulai pembelajaran Pak Seno ingin mengulang kembali materi kemarin tentang tanda baca wakaf ya. Anak-anak bisa melihat di sini di proyektor depan. Nanti silakan coba dijawab. Ya, nomor 1. Ya, yang tanda wakaf lazim yang artinya berhenti. Yang mana? Yang A. Baik, coba kita pilih A. Jawabannya betul? Ya, betul. Oke, berikutnya. Ya, tanda wakaf yang menyatakan harus berhenti atau meneruskan bacaan. Yang mana? Yang A. Tanda hurufnya jim ya. Oke. Betul? Iya, betul. Sini diam saja coba yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Ini pertanyaan ketiga. Apa maksud simbol ini? Simbol apa ini? Tanda wakaf ya, pintar. Tanda wakaf. Ya, betul. Yang berikutnya, yang keempat. Apa fungsi tanda wakaf? Ya, untuk apa? Bagi membantu kita berhenti dan mengambil menafas, betul? Kemudian yang kelima, oke, yang tengah. Yang tengah. Apakah maksud tanda wakaf ini? Lebih baik berhenti atau dilarang berhenti? Jawabannya A, lebih baik berhenti. Ya, betul. Oke. Lagi masih Pak Seno bikin 10 ini. Oke. Apakah maksud tanda wakaf ini? Dilarang berhenti, dilarang berhenti ya. Dilarang berhenti. Kemudian soal 7. Apakah maksud tanda wakaf ini? Apa? Coba yang keras. Lebih baik meneruskan bacaan ya. Kemudian soal nomor 7. Apakah maksud tanda wakaf ini? Boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Kemudian kemarin kita juga sudah menyampaikan materi tentang semangat menuntut ilmu ya. Coba perhatikan. Usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu
mengubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual tapi juga bersifat sosial dan religius. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari menuntut ilmu. Ya, dan yang terakhir yang 10, orang yang mencari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ya, semuanya. Jadi masih ingat ya. Nah, nanti anak-anak kita akan melanjutkan pembelajaran pada kesempatan ini. Nanti kita akan mempelajari tentang kandungan dari surah Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dan juga surah Az-Zumar ayat 9. Sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, coba Pak Seno ingin tanya ya, pertanyaan untuk apa itu, mencoba kalian sudah ada gambaran belum untuk pembelajaran? Pertanyaannya, apa perintah Al-Quran sudah kamu amalkan? Sudah belum? Insya Allah. Di antaranya apa? Ya, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Itu salah satu perintah Al-Quran. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengamalkan kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11 dan surah Az-Zumar ayat 9? Bagaimana cara mengamalkan kandungannya? Di antaranya apa? Kita belajar dengan sungguh-sungguh, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, apa contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan surah Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Az-Zumar ayat 9? Contoh perilaku tadi sudah apa? Sama jawabannya, yaitu apa? Kita belajar ke sekolah dengan sungguh-sungguh belajar ya. Jadi berangkat ya sampai sekolah, dan di sekolah juga belajar. Jadi sungguh-sungguh niatnya menuntut ilmu seperti itu. Baik, nanti kita masuki pembelajaran. Nanti Pak Sena akan menggunakan metode group investigation dan refleksi thinking ya. Jadi silakan kita membentuk kelompok, dan ini ada 15 anak, dan nanti silakan masing-masing satu kelompok terdiri dari 3 orang. Silakan. Semuanya sudah bergabung dalam kelompoknya masing-masing sesuai dengan pembagian tadi ya. Oke, nanti sebelum kalian Pak Seno kasih tugas, ya Pak Seno jelaskan dulu beberapa hal atau sekilas tentang kandungan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surah Az-Zumar ayat 9 dan hadis Muslim tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Oke. Jadi keutamaan orang yang menuntut ilmu ya, sesuai dengan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat di sisinya. Jadi ayat ini memberikan motivasi kepada kita semuanya, pada umat muslim, untuk menuntut ilmu dan mengembangkannya agar mencapai martabat yang mulia. Karena ilmu adalah jembatan menuju ketakwaan dan kemuliaan di dunia serta di akhirat. Nanti Allah akan mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu pengetahuan ya. Dan tentunya kita sebagai generasi muslim ya, harus semangat dalam menuntut ilmu supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, berikutnya adalah anak-anak ya, tentang kandungan Quran surah Az-Zumar ayat 9 ya, tentang
bisa kita lihat di proyektor ini bahwasanya ini ada kisah Allah telah menyampaikan kepada Rasulullah SAW agar menanyakan kepada orang-orang kafir di Mekah tentang beberapa hal. Ya. Apakah sama antara orang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu malam dan berdiri supaya hatinya penuh rasa takut dari azab akhirat dengan orang-orang musyrik kepada Allah? Kira-kira beda atau sama orang yang beriman, bertakwa, beribadah dengan orang yang tidak sama sekali beriman, bertakwa, orang-orang musyrik itu? Beda atau sama? Dan apakah sama antara orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan? Kira-kira sama nggak orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Berbeda. Maka dalam tafsir As-Jalalain dijelaskan, yakni ada istilah ulul albab ini istilah penting. Bisa kalian catat, tambahkan dalam kosakata yang penting dalam catatan kalian, yaitu ulul albab ini adalah orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jadi makna menerima pelajaran yang dimaksud adalah kesanggupan untuk melakukan refleksi dan aksi. Jadi dia bisa mengintrospeksi diri yang kemudian mengetahui kesalahannya dan kemudian melakukan aksi untuk menjadi lebih baik. Ya. Kemudian kita juga perlu mengetahui bahwa terdapat karakteristik yang berbeda yang digambarkan dalam ayat tersebut. Jadi karakter yang pertama adalah karakter adalah yang kedua, yakni Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan antara karakteristik orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Jadi beda antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu, jelas beda. Dari kedua perbandingan tersebut, maka kita sebagai muslim yang berilmu hendaknya kita lebih meyakini bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini akan ada balasannya. Ya. Baik yang kecil buruk, ya. Baik yang besar baik, semuanya akan dibalas oleh Allah dengan adil di akhirat. Kita tinggal menentukan sendiri apakah kita akan memilih menjadi orang mukmin yang senantiasa konsisten dalam beribadah atau menjadi orang musyrik yang tidak konsisten dalam beribadah. Pilih yang mana? Yang konsisten. Tuh. Kita sudah tahu sholat itu kewajiban. Kita sudah tahu kalau menuntut ilmu adalah wajib, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas itu. Ya. Kemudian untuk bisa menjadi orang yang konsisten dalam beribadah itu tentu diperlukan ilmu yang mendukungnya. Maka sebagai pelajar muslim hendaknya semangat dalam menuntut ilmu agar bisa memahami ajaran Allah Subhanahu Wa Taala serta bisa mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Dan ketika kita bisa melakukan semua itu, insya Allah kita semua termasuk dalam kategori orang yang berilmu dan beriman yang konsisten dalam menjalankan ajaran agama. Baik anak-anak, mungkin itu penjelasan dari Pak Seno. Nanti lebih memperdalam lagi, ini ada aktivitas, ada tugas, ya. Sudah dibagi kelompoknya. Nanti silakan lihat di depan. Nah, ini adalah pembagiannya. Jadi setiap kelompok mendiskusikan satu keutamaan ilmu sebagai berikut, ya. Yang pertama kelompok 1, Eli, ya, yaitu tugasnya nanti mendiskusikan dan juga nanti membuat
paparan tentang keutamaan ilmu menurut Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Kelompok 2 ya, Fania, Faruk, dan Zazkiyah, yakni keutamaan untuk ilmu menurut Quran surah Fatir ayat 28. Kemudian kelompok 3 ada Safira, ada Yola, dan juga ada Binar. Nanti keutamaan ilmu menurut Quran surah Al-Baqarah ayat 268. Kelompok 4 ada Dewi, ada Intan, dan juga ada Singge, Mas Singge. Ini keutamaan ilmu menurut hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dan kelompok 5 di Putra dan teman-teman Agnes dan juga Eka, yaitu keutamaan ilmu menurut hadis riwayat Muslim nomor 1631. Dan nanti setelah mendiskusikan, yaitu silakan kalian mempresentasikan hasil diskusimu di depan kelas dan kelompok lain memberikan tanggapannya. Gitu. Ini Pak Seno berikan lembarannya dan silakan dipersiapkan Al-Quran dan buku paketnya. Ya. Nanti dikerjakan waktunya sekitar 20 menit ya, 20 menit ya maksimal, nanti 15 menit kita cek lagi. Baik, silahkan. Ya sudah, ya, silahkan dikerjakan. Ya, kamu juga mencari jalurnya itu dicek, cek kandungannya sudah ada. Ini Mas kita juga aktif. Kalau ngantuk bisa dibuka dulu. Dikasih nama kelompoknya enggak? Iya, iya. Orangnya Oh iya, silakan. Oke. Lengkap tiga dulu semua. Kelompok 3. Ya, kelompok 4 sampai mana? Mas Bingkai. Ya. Keutamaan menuntut ilmu sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 2699. Kamu berapa itu? Kami yang pahami diskusikan tentang keutamanya nanti disiapkan kemarin. Nah ini kelompok 5 ini sudah berikan. Saya Putra, Pak Agnes sama Eka. Ketemu 3 poin. Waktunya masih berjalan. Ya, sudah 10 menit ini ya. Sudah 10 menit. Silakan. Kak. 1 ya, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Meli, Sakura, dan Zefra. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang keutamaan ilmu menurut surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, derajat yang diangkat. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang menggabungkan keinginan dengan ilmu. Kemuliaan ini datang dari Allah dan sangat berharga di hadapannya. Yang kedua, ilmu sebagai jembatan iman. Ilmu dan iman berjalan beriringan. Ilmu menjadi jalan untuk memahami dan menjalankan agama dengan benar, yang pada akhirnya menumbuhkan ketakwaan dan membawa pada derajat yang tinggi di mata Allah. Yang ketiga, motivasi untuk menuntut ilmu. Ayat ini menjadi dorongan bagi setiap muslim untuk bersungguh-sungguh dan konsisten dalam memperdalam pengetahuan
lagi teman-teman. Allah ketika semakin mengenal keagungan dan sifat-sifatnya. Penjelasan Quran Surah Fatir ayat 28. 1. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surah Fatir ayat 28. 2. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama atau orang yang berilmu. 3. Rasa takut ini didapatkan melalui ilmu, terutama ilmu tauhid dan pengetahuan tentang sifat-sifat Allah yang Maha Agung dan Maha Sempurna. 4. Semakin seseorang mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, semakin sempurna rasa takutnya kepadanya. Makna dan manfaat ilmu: mendapatkan takut kepada Allah yang sempurna. Ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan pengenalan Allah membuat seseorang semakin merasakan keagungan dan kekuasaannya yang berujung kepada rasa takut yang tulus. Ibadah yang didasari ilmu. Kelompok 3 siap ya? Silakan untuk dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Dinar, Viola, dan Safira mempresentasikan tentang keutamaan ilmu menurut Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 269. Dari ayat ini dapat dipahami keutamaan ilmu sebagai berikut. Pertama, anugerah dari Allah. Ilmu khususnya hikmah adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada hambanya yang dikehendaki. 2. Sumber kebaikan dunia dan akhirat. Orang yang mendapatkan hikmah akan memperoleh kebaikan yang sangat besar dan melimpah baik di dunia maupun di akhirat. 3. Membutuhkan akal yang sehat. Ilmu dan hikmah tidak akan bermanfaat bagi orang yang tidak memiliki akal sehat atau tidak mau berpikir. 4. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Teman-teman silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Singgih, Dewi, dan Intan ingin mempresentasikan keutamaan ilmu menurut hadis riwayat Muslim nomor 2699 adalah 1. Mempermudah jalan ke surga. Ini adalah keutamaan yang paling utama dari hadis ini. Dengan menuntut ilmu, seseorang muslim secara otomatis dipermudahkan langkahnya untuk menuju surga. 2. Ibadah yang mulia. Menuntut ilmu adalah bentuk ibadah yang sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepadanya dan menjadi pedoman hidup. 3. Membawa kebaikan dunia dan akhirat. Ilmu pengetahuan memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain, serta membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. 4. Meningkatkan derajat. Orang yang berilmu memiliki derajat yang lebih tinggi di sisi Allah, bahkan lebih tinggi dibandingkan orang yang ahli ibadah. 5. Sumber ketentraman. Ketenangan hakiki didapatkan dengan iman dan ilmu, terutama di dalam majelis ilmu di mana Al-Quran dan Al-Hadis dibacakan dan dipelajari. Demikian presentasi dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 5 yang kita tunggu-tunggu, silakan dari kelompok 5 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadis Muslim nomor 1631. Hadis tersebut secara lengkap berbunyi, apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakannya. Makna keutamaan ilmu dalam hadis ini: 1. Amal jariah atau sedekah jariah. Ilmu adalah bentuk amal jariah karena manfaatnya dapat mengalir terus-menerus kepada orang lain. 2. Manfaat yang berkesinambungan. Ketika seseorang mengajarkan atau menulis tentang ilmu yang bermanfaat, ilmu tersebut bisa terus disebarkan dan dipraktikkan oleh orang lain setelah ia tiada. 3. Pahalanya kekal. Sebagai bagian dari amal yang tidak terputus, pahala dari ilmu yang bermanfaat akan terus dicatatkan kepada orang yang menyebarkannya, meskipun ia sudah tidak hidup di dunia. Demikian penjelasan dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, ya semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya, luar biasa, bagus sekali. Dan ini di sesi akhir, mari kita simpulkan untuk materi pembelajaran ini. Ya. Jadi dari kandungan Quran soal Mujadilah ayat 11, kandungan surah Az-Zumar, dan juga tentang keutamaan ilmu, yakni Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kemudian tadi dari kelompok 2 tadi adalah orang yang berilmu akan mendapatkan rasa takut kepada Allah yang maha sempurna. Itu para ulama itu, para ulama itu orang yang sudah mempelajari ilmu agama itu, mereka akan merasa sangat takut. Takutnya apa? Karena ilmu yang didapatnya banyak, itu takut tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya. Dalam artian yakni ya mereka kalau sudah tahu, orang yang berilmu itu kalau sudah tahu tuntutannya adalah melaksanakannya. Kemudian tidak hanya melaksanakan, tapi juga mengajarkan kepada yang lain. Ya. Itu kemudian orang yang berilmu tentu akan memahami kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari kelompok 3 tadi, ilmu memiliki keutamaan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu juga sebagai sumber kebaikan dunia akhirat, ya. Dan banyak sekali di kelompok 4 tadi juga ada akan membawa kebaikan dunia akhirat, ya. Kemudian sumber ketentraman, ya. Kemudian tak lupa juga mempermudah jalan menuju surga. Siapa menuntut ilmu, ya, bisa menuntut ilmu, ya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan yang terakhir dari kelompok 5 tadi apa? Keutamaan ilmu? Ya, sesuai hadis tadi, hadis riwayat Muslim, yaitu ilmu keutamaan ilmu adalah salah satunya adalah sebagai sedekah jariah. Jadi bapak ibu guru ini, guru-guru TPA, ya, mereka mubalek yang menyampaikan kultum, kajian, khotbah itu, ya mereka akan mendapatkan sedekah jariah kalau orang yang mendengarkannya itu melaksanakan ilmu yang disampaikan. Pastinya juga teman-teman pastinya juga guru agama, guru yang lainnya juga lebih-lebih ilmu ibadah, lebih-lebih ilmu tentang ibadah. Kamu praktekkan baik, pasti pahala akan mengalir kepada guru yang mengajari kalian dalam beribadah.
kemudian manfaat yang berkesinambungan, dan tentunya pahalanya kekal. Ada yang lain? Ya. Ada yang lain kata-kata hikmah dari seorang pemuda sahabat Nabi, yaitu Ali, sahabat Ali juga menyampaikan, ilmu itu akan, kalau diberikan, disampaikan, tidak akan berkurang, tapi akan bertambah. Kalau harta waran pasti habis. Kemudian juga ilmu itu akan memberikan keselamatan pada kita. Tapi kalau harta, ya, buat bawa duit oke, buat bawa perhiasan banyak di pasar, nah itu akan bisa menimbulkan kejahatan keturunan. Kalau banyak harta itu kan jadi sasaran orang jahat. Ya, gambarannya itu anak-anak. Kemudian mari ya kita melakukan refleksi sekali lagi dengan mempelajari ilmu, keutamaan ilmu ya. Maka mari kita lebih semangat lagi dalam belajar, bersungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan di masa-masa mendatang kita bisa menjadi orang yang berhasil ya, bahagia dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin bahagia, ingin kaya dan sebagainya, kata teman itu, kata sahabat itu harus dengan ilmu. Ma'aroja di dunia wal akhirat, barang siapa yang ingin dunia dan akhirat, maka itu caranya dengan ilmu. Orang kita juga menyampaikan, kalau ingin merubah keadaanmu, maka ubahlah dulu dirimu sendiri dengan apa? Dengan belajar. Itu. Kemudian nanti untuk pembelajaran yang kedua, nanti silakan kalian cari kata-kata motivasi. Nanti bisa kata-kata motivasi tentang ilmu, ya, tentang semangat menuntut ilmu. Nanti silakan dibuat untuk menjadi poster, nanti bisa ditempelkan di ruang kelas kita. Ya, tentunya berbeda-beda. Setiap anak membuat kata-kata motivasi yang berbeda tentang semangat menuntut ilmu, supaya apa? Ya, kelas kita juga menjadi indah dan juga kita mendapatkan motivasi dari kata-kata yang sudah kita buat menjadi poster di kelas. Itu anak-anak mungkin itu sebagai tindak lanjut proses pembelajaran ini. Nanti silakan dipersiapkan dari kata-kata motivasi untuk menuntut ilmu dan kita jadikan poster, kita tempelkan di ruang kelas kita ini. Waktunya sudah habis anak-anak. Terima kasih sudah menyediakan semuanya sudah mengambil andil dalam kegiatan pembelajaran ini. Hari di sesi akhir kita berdoa mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pasina kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.